Assalamualaikum, oke kita langsung aja sesuai judul tata tertib peserta UTBK. Nah ini dia tata tertibnya, kita langsung bahas satu per satu. Tata tertib bagi peserta UTBK 2019 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebelum ujian dimulai, selama ujian berlangsung, dan setelah ujian selesai. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan 3 poin tadi. Kita langsung yang pertama, sebelum ujian dimulai. Apa aja yang harus disiapin sebelum ujian dimulai? Yang pertama, peserta ujian harus sudah mengetahui ruang ujian dan lokasi ujian sehari sebelum ujian berlangsung. Jadi buat yang jauh rumahnya dari lokasi ujian, ada baiknya datang 2 atau 3 hari sebelum waktu pelaksanaan ujian. Jadi bisa lebih santai. Yang kedua, peserta harus membawa 1 kartu tanda peserta ujian, 2 fotokopi ijazah SMA, SMK, atau MA yang berpas foto dan sudah ada capnya. Yang ketiga, peserta dilarang mengenakan kaos oblong. Oke, ini sering banget karena pada nggak tahu terus dia pakai kaos oblong. Padahal ini benar-benar menyita waktu karena dia benar-benar harus ganti baju. Jadi poin ini harap dicatat ya teman-teman. Yang keempat, peserta harus bersepatu. Oke, ini sih jarang ada yang salah sih, tapi ya tetap harus kalian ingat, kalian harus benar-benar sepatu buat cari aman. Jangan pakai sepatu yang aneh-aneh, yang cari aman aja benar-benar sepatu. Yang kelima, peserta harus datang ke lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai. Oke, kalian itu nggak boleh datang terlambat karena bener-bener nggak ada toleransi kalau misalnya ujiannya itu udah dimulai. Yang keenam, peserta tidak diperbolehkan masuk ruang ujian sebelum ada tanda untuk memasuki ruang ujian. Oke, ini kayak hal yang biasa sih, jadi nggak mungkin boleh masuk sebelum ujiannya mau dimulai gitu ya teman-teman. Yang ketujuh, peserta tidak diperbolehkan membawa daftar logaritma, segala jenis kalkulator. Ya intinya kalian nggak boleh bawa apa-apa deh buat meminimalisir kecurangan, karena kecurangan itu sudah canggih-canggih banget ya, ada yang telepon melalui jam dan lain-lain. Dan selanjutnya, peserta akan digeledah jika dianggap ada sesuatu hal yang mencurigakan. Nah ini sebenarnya biasanya sih digeledah sih sebelum masuk ruang ujian juga udah diliatin gitu, digeledah. Tapi kalau ada yang mencurigakan, dia akan digeledah dengan lebih teliti. Yang kesembilan, peserta harus duduk di tempat yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan menempati tempatan duduk lain. Jadi kalian benar-benar harus duduk di tempat kalian, jangan duduk di tempat orang lain, karena pasti udah ada nomornya, kalian sesuaikan dengan nomor. Oke, kita lanjut yang ke-10, peserta meletakkan kartu tanda peserta ujian dengan foto menghadap ke atas. Jadi kalian harus meletakkan kartu tanda peserta ujian dengan foto menghadap ke atas gitu. Jadi nanti pengawasnya lebih mudah memeriksa identitas kalian. Jadi hati-hati aja, harus benar-benar lengkap perlengkapan ujian kalian. 11, peserta yang kehilangan kartu tanda peserta ujian harus segera melaporkan diri kepada pengawas. Oke, ini sering banget terjadi. Jadi kalian itu kalau kehilangan jangan sampai sih, kalian bisa lapor ke pengawas, nanti dikasih kebijakan atau tindak lanjut selanjutnya gimana. Mereka biasanya akan menyesuaikan data kalian dengan datanya mereka, dan ini benar-benar harus laporan biar mereka bisa mengatasinya gitu ya teman-teman. 12, melakukan latihan UTBK sesuai dengan waktu yang disediakan untuk meyakinkan bahwa aplikasi sudah bisa digunakan. Oke, ini jadi kalian dibolehkan melakukan latihan UTBK sesuai dengan waktu yang disediakan. Jadi buat ngecek lah intinya kalau itu udah bisa digunakan gitu. Aplikasinya bisa digunakan, kalian gak ada kendala lagi dengan aplikasinya. Dan ini tuh aku saranin kalian ikutlah kayak tryout online yang bener-bener dia pakai komputer, jadi kalian tuh gak latah lagi dalam melakukan UTBK ini karena benar-benar berbasis komputer. Oke, kita lanjut lagi ke poin yang kedua, selama ujian berlangsung. Jadi apa aja yang harus kalian lakukan selama ujian berlangsung? Oke,
Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah satu, membaca dengan seksama petunjuk mengerjakan ujian yang sudah tersedia pada aplikasi ujian. Oke, membaca petunjuk ini adalah hal yang paling penting biar kalian tuh ngerti kapan mulainya, gimana mulainya. Jadi benar-benar ketika udah ujian itu kalian udah tahu gimana cara menjawab pertanyaannya, gimana caranya lanjut ke soal berikutnya. Jadi nggak tanya ke kiri kanan karena itu nggak boleh. Oke, yang kedua, memasukkan nomor peserta dan PIN setelah memilih pilihan menu mulai ujian. PIN ujian akan diberikan saat sebelum ujian dimulai. Jadi PIN-nya itu akan diberikan ketika sesaat sebelum ujian dimulai. Jadi kalian itu bisa start ujiannya itu bareng-bareng gitu. Ini juga dilakukan untuk meminimalisir kecurangan karena banyak banget jenis kecurangan dari tes ini. Lanjut yang ketiga, yaitu mengecek kesesuaian identitas yang tampil di layar perangkat dan klik pernyataan setuju sebelum memulai ujian. Nah, jadi sebelum kalian mengklik memulai ujian, please kalian cek dulu kesesuaian identitas kalian, nama, nomor, tanggal lahir, karena itu benar-benar ngaruh. Jangan sampai salah. Misalnya salah pun kalian harus catat misalnya tanggal lahirnya. Yang keempat, mengerjakan soal sesuai dengan lama waktu pengerjaan. Nah, ini penting banget. Kalian harus ingat kalau pengerjaannya itu ada waktunya. Jadi kalian nggak terfokus sama satu soal aja gitu. Ada baiknya kalian kerjakan yang mudah, nanti baru kalau ada waktu sisa kalian kerjakan yang sulit. Dengan pembagian soalnya itu harus rata sesuai bahasa Inggris. Oke, yang kelima, menjawab butir soal dengan cara memilih atau mengklik opsi dengan mouse gitu. Jadi kalian bisa klik misalnya jawabannya itu kalian pilih yang B, kalian klik jawaban B gitu. Itu akan otomatis akan tersimpan jawaban kalian. Itu yang kelima. Jadi kalian harus sering-sering latihan jadi nggak kaku gitu dalam mengerjakan soalnya nanti ya. Selanjutnya yang keenam, yaitu peserta dapat mengubah pilihan jawaban dengan cara memilih atau mengklik pilihan jawaban yang lain yang dianggap benar. Jadi nanti secara otomatisnya kalian habis pilih B terus kalian mau ganti C, kalian tinggal klik jawaban yang C. Nah, jawaban yang C ini akan tersimpan otomatis ke server sebagai jawaban pilihan yang kalian anggap benar atau jawaban pilihan terakhir. Jadi perhatikan mengkliknya ya, jangan sampai kalian mau jawab C tapi ke kliknya B. Oke, yang ketujuh, peserta dapat mengidentifikasi kelengkapan jawaban pada daftar soal di sisi kiri layar. Jadi nanti di sisi layar itu ada kayak kolom kecil gitu, rangkuman soalnya, ada soal yang udah dijawab, yang belum dijawab, dan soalnya berwarna gitu, ada yang warna merah, ada yang warna hijau gitu, ada yang dijawab atau belum dijawab. Jadi kalian bisa tahu soal mana yang belum dijawab dan soal mana yang sudah dijawab. Jadi lebih mudah, kalian nggak harus lagi balik-balik cek ke soalnya karena ada ringkasannya gitu di sebelah kiri. Part 2 bagian 2 selama ujian berlangsung. Yang part 2 tadi, yang part pertama, yang 1, peserta dilarang menanyakan jawaban. Jadi kalian please jangan menanyakan jawaban soal kepada siapapun. Kerjakan sebisa kalian, konsentrasi dengan soal kalian karena benar-benar nggak ada gunanya nyontek sama orang lain karena soalnya itu biasanya di random dan di randomnya pun itu ada paketnya gitu. Jadi acak-acakan. Kalian misalnya lihat nomor 2 apa, di soal dia beda. Yang kedua, dilarang bekerja sama atau berkomunikasi. Jadi kalian tuh nggak boleh berbicara sama teman kalian, entah itu kalian pinjam pulpen atau pensil buat oret-oretan, itu benar-benar nggak boleh. Atau kalian minta kertas karena kertas kalian habis yang buat coret-coretan, itu nggak boleh karena kalian dilarang berkomunikasi dengan peserta lain. Kalian catat ya, jangan berkomunikasi dengan peserta lain. Yang ketiga, kalian tuh dilarang
memberikan dan atau meminta atau menerima jawaban atau bantuan dalam menjawab soal. Oke, ini jelas ya, intinya nggak boleh kerja sama, nggak usah memberikan jawaban, kalian juga nggak boleh menerima jawaban dalam mengerjakan soal ujian. Jadi benar-benar dikerjakan masing-masing, dikerjakan sendiri-sendiri, dan jangan lupa dikerjakan diingat passing grade-nya berapa setiap tipe soalnya, karena kalian harus lulus passing grade biar kalian bisa lulus dan memilih jurusan yang tepat. Yang selanjutnya yaitu dilarang memperlihatkan pekerjaan atau jawaban sendiri kepada peserta lain, atau melihat pekerjaan atau jawaban peserta lain. Jadi kalian jangan curi-curi pandang dengan ngintip kerjaan temennya di depan, misalnya ngeliatin komputer temennya di depan, atau kalian sengaja memiringkan badan kalian biar jawaban kalian dilihat teman kalian di belakang. Itu nggak boleh banget, karena pengawasnya akan sangat-sangat ketat dalam mengawasi tes. Oke, yang selanjutnya kalian dilarang meninggalkan ruangan ujian selama ujian berlangsung kecuali seizin pengawas. Oke, di sini kalian nggak bisa sembarangan ninggalin ruangan ujian. Misalnya ke WC gitu, kalian benar-benar harus meminta izin ke sama pengawas, dan biasanya dicek kalian sebelum ke WC dan sesudah ke WC itu dia akan memperhatikan kalian. Saat kalian duduk lagi, dia memperhatikan apakah ada yang berubah atau tidak saat kalian duduk, karena untuk mengantisipasi yang namanya kecurangan. Oke, kita lanjut lagi yang keenam. Tadi yang sebelumnya bisa kalian catat ya. Yang keenam ini dilarang menggantikan atau digantikan dengan orang lain. Nah, ini aku mau kasih tahu, ini modus kecurangan yang paling banyak. Jadi mereka itu istilahnya kayak pakai joki gitu, dicari orang yang bisa ngerjain soalnya, jadi digantikan mengerjakan soalnya. Nah, ini jangan kalian coba-coba ya, karena pasti ketahuan. Karena pengawasnya benar-benar bakalan ketat, teliti, dan pengawasnya itu benar-benar random, kalian gak akan tahu siapa yang ngawas gitu. Jadi kalau ada yang nawarin, please jangan percaya, karena resikonya kalian yang menanggung. Bisa jadi kalian di blacklist, didenda, atau apa gitu, karena kalian sudah berusaha melakukan sebuah kecurangan. Pokoknya yakin aja kalau rezeki itu gak akan kemana. Kalian kerjakan sendiri, berusaha sendiri, berdoa. Jangan ada pikiran atau rencana untuk berbuat sebuah kecurangan, karena itu pasti merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, lanjut yang ketujuh. Aplikasi UTBK akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir dan peserta otomatis dianggap sudah logout. Jadi kalian harus memperhitungkan waktu pengerjaan soalnya, sehingga kalian gak akan logout secara otomatis ketika waktunya udah habis gitu. Jadi kalian bisa logout, bisa memeriksa kembali soal yang belum dikerjakan kalau kalian time manajemennya baik, mengatur waktu dalam mengerjakannya baik. Oke, selanjutnya ke sub yang ketiga, yaitu setelah ujian berlangsung. Nah, di setelah ujian berlangsung ini tetap harus kalian perhatikan, karena ada hal-hal yang harus kalian ingat dan jangan sampai kalian melakukan kesalahan setelah ujian selesai. Oke, jadi yang pertama adalah kalian harus memastikan identitas dan jawaban yang sudah kalian isi sebelum kalian mengklik ujian selesai. Nah, jadi di sini benar-benar kalian harus periksa jawaban kalian. Yang paling penting itu identitas kalian, ini paling urgent, jangan sampai salah. Jadi kalau misalnya kalian masih ada waktu, kalian bisa mengeceknya gitu. Tapi kalau kalian nggak bisa mengatur waktu, jangankan untuk mengeceknya, tapi untuk menyelesaikan jawaban aja kalian nggak bisa. Jadi please atur manajemen waktu yang baik. Yang kedua, peserta tidak diperbolehkan meneruskan pekerjaan serta tetap duduk di tempat pada saat bel tanda waktu ujian berakhir berbunyi. Nah, untuk poin yang ini, misalnya udah belnya bunyi dan misalnya komputer kalian belum ke logout otomatis, kalian harus sudah stop mengerjakannya.
Tapi sih biasanya timingnya tepat, jadi pas bel nggak lama dari situ langsung logout otomatis aplikasinya. Yang ketiga, peserta dapat meninggalkan tempat setelah diberi instruksi oleh pengawas ujian. Nah, kalian tuh baru boleh meninggalkan tempat setelah diinstruksikan oleh pengawas ujian kalau kalian boleh meninggalkan ruangan ujian gitu. Selanjutnya untuk yang keempat, nah ini setiap pelanggaran terhadap tata tertib ujian masuk akan mengakibatkan peserta dibatalkan ujiannya. Jadi kalau kalian melanggar tata tertib, misalnya mencoba sebuah kecurangan atau apa gitu ya, yang tidak diperbolehkan, maka kalian akan dianggap dibatalkan mengikuti ujiannya gitu. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Please di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-temannya, semoga video ini bermanfaat. Silahkan diklik tombol subscribe-nya di bawah biar aku semangat bikin video-video selanjutnya. Sekian, dan aku ucapin terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian semua yang nonton video ini lulus ujian UTBK-nya dan bisa jadi mahasiswa di tempat yang kalian inginkan gitu ya. Jangan lupa selalu berdoa dan berbuat baik. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.